Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandir Nadi Kadir. Ini 1314211082 dari kelas 4C. Di sini saya akan membahas tentang tugas 9, yaitu tentang pembangunan di bidang sosial budaya. Sebelum itu, saya akan menyebutkan 3 pembahasan yang akan saya paparkan. Pertama, beberapa aspek utama sosial budaya. Yang kedua, golongan-golongan masyarakat dalam bidang sosial budaya. Yang ketiga, pendidikan pembangunan sosial budaya. Baik, langsung saya ke pembahasan yang pertama, aspek utama budaya sosial yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, bahasa sebagai identitas bangsa. Bahasa nasional seringkali menjadi salah satu simbol utama identitas kebangsaan. Bahasa tersebut digunakan sebagai alat komunikasi resmi di dalam negara dan menjadi ciri khas yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lain. Yang kedua, adat istiadat dan tradisi. Kultur adalah segala sistem nilai, norma, kepercayaan, dan semua kebiasaan serta adat istiadat yang telah mendarah daging atau internalisir pada individu atau masyarakat sehingga memiliki kekuatan untuk membentuk pola perilaku dan sikap anggota masyarakat dari dalam. Yang ketiga, persepsi tentang kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dan kemampuan untuk mengatasi pengaruh orang lain yang tidak diinginkan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain, sehingga orang lain tersebut akan berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh orang yang memiliki kekuasaan. Berikutnya, pembahasan kedua, golongan-golongan masyarakat. Pertama, golongan tradisionalis. Golongan tradisionalis merujuk pada kelompok masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai norma dan praktik yang telah ada sejak lama. Yang kedua, golongan modernis. Golongan modernis adalah pembangunan di bidang sosial budaya merujuk pada kelompok masyarakat yang lebih terbuka terhadap perubahan, memperhatikan perkembangan zaman, dan mengadopsi nilai-nilai progresif. Yang ketiga, golongan ambivalen. Sesungguhnya keberadaan golongan ini tidak diinginkan dalam suatu masyarakat. Dikatakan demikian karena seluruh ciri-cirinya menunjukkan sifat yang oportunistik dan bahkan menjadi parasit di masyarakat. Ketiga, pembahasan ketiga, wahana utama pembangunan sosial budaya. Pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal berlangsung secara berjenjang mulai dari taman kanak-kanak hingga pendidikan tinggi. Kedua, pelatihan sebagai aspek pendidikan formal. Upaya mencerdaskan bangsa tidak terbatas hanya pada penyelenggaraan pendidikan formal. Kegiatan tidak kalah pentingnya adalah pelatihan sangat beraneka ragam. Ketiga, pemberantasan buta huruf. Tingkat pendidikan rata-rata masyarakat di negara-negara terbelakang masih rendah, dan bahkan tidak sedikit warga negara yang masih buta aksara. Upaya memberantas buta aksara harus dipandang sebagai bagian dari keseluruhan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesimpulannya, untuk menentukan identitas nasional negara Indonesia sangat sulit jikalau hanya dideskripsikan berdasarkan ciri khas fisik. Mengingat bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari atas berbagai macam unsur ras, kebudayaan, agama, serta karakter yang sejak asalnya memang memiliki suatu perbedaan. Dengan demikian, untuk mengetahui identitas nasional dan kepribadian bangsa Indonesia tidak cukup hanya dipahami secara statis, melainkan harus juga dipahami dalam konteks dinamis. Baik, terima kasih. Itulah hasil pemaparan materi 9 saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.